Saatnya kita main sama kesayangan keluarga. Kenal dong sama si kece ini. Tarik dulu ah. Ada yang asik banget nih jogetnya. Ajak kali Bunda Pandananda sekalian. Bareng salah satu jenis satwa cantik juga energik satu ini. Keluarga kakak tua. Buat para pecinta burung nih, terutama kakak tua, pasti nggak aneh nih kalau ngeliat yang di kanan saya ini jenis apa, yang di kiri jenis apa. Tapi jangan salah, susah gampang nih buat bisa jadiin mainan kesayangan di rumah. Kita ketemu salah satu penghobi guys. Setelah ini, yuk. Ngiri nggak? Belum kebiasa saya juga. Agen yaksa udah ada nih di tempat pecinta burung langka dari jenis kakak tua jambul kuning. Molukan yang emang menawan sampai yang kakak tua alba si bongsor. Semuanya unik dan pastinya punya karakteristik. Biar makin kenal dan ikrip ya, kita tanya-tanya langsung yuk sama yang punyanya, Panda Bayu namanya. Karakteristiknya tuh kayak gimana sih untuk bisa dijadiin satwa kesayangan di rumah atau enggak? Kalau karakteristiknya sih, kalau untuk peliharaan lebih, kalau untuk manja ya, burung manja itu lebih kemolukan sama alba. Tapi kan banyak orang taunya kan hanya jambul kuning kan. Iya, banyak kan ngertinya ya udah yang Jambul kuning. Padahal kalau untuk secara bagusnya, secara manjanya itu dimolukan sama di alba. Oh justru mereka ya? Mereka. Padahal ukurannya lebih gede nih. Lebih kelihatannya. besar, karena giliran pada saat dia joget, itu bagus mekarnya. Kalau jambul kuning kan dia mekar hanya ke atas kan, Iya, cuma kalau kuning dia aja bisa tuh. joget-joget. Karena emang cantik unik, gak gampang bisa menjadikan mereka kesayangan di rumah. Harus jelas asal-usul juga tujuannya. Gak lupa, terdata resmi juga biar tenang jadi anggota keluarga. Kalau untuk kakak tua alba yang dimasuk di Permen P106 itu, burungnya sudah dimiliki lama dan kita ada pendataan dulu dari Oke. 2018 sampai 2021, itu terakhir bulan Maret. Berarti dari per tahun akhirnya dilindungi ya? Iya. Oh, oke. Jadi yang dulunya punya kakak tua ini sudah lama dipelihara, kalau kita daftarkan itu udah jadi legal, namanya pemutihan. Walaupun meliharanya sebelum 2018. Iya, betul. Oh, jadi harus tetap ada pendataannya. Ada pendataannya. Apalagi jambul kuning. Iya. Nah, tapi terus selain pendataan dari BKSDA kan ya? Iya. Nah, itu ada lagi nggak sih biasanya surat-surat yang harus dipunya nih sama pemilik biar aman juga punya mereka-mereka ini? Terkecuali alba, kakak tua yang lainnya itu sudah harus memiliki sertifikat dan SAT-DN. Asal-usul yang jelas juga jadi perhatian nih buat para pehobi kayak Panda Bayu ini. Selain biar sah secara aturan soal kepemilikan, kesehatan satwanya pun jadinya nggak perlu diragukan. Badan pun di sini bisa terlihat. Oh, apaan tuh? Ini dadanya dia. Dadanya dia kalau burung gemuk itu dia akan gemuk banget. Di sini ya, saudara. Ini gemuknya. Kalau kurus, burung nggak sehat itu dia biasanya tinggal tulang, sakit. Oh, Itu yang dinamai nyilet. Oh, nyilet. Iya. Dan itu berarti tulangnya pun akan kerasa ya ketika Iya, kita megang perutnya. betul. Itu karena salurannya, pencernaannya nggak bagus. Dalamnya juga tuh. Di dalamnya Sayapnya terlihat juga belum semua. sayapnya belum sempurna, dia masih numbuhin. Masih butuh berapa bulan lagi untuk memanjangin nih dia nih. Nanti Itu baru mulai kelihatan. mulai kelihatan dia, warna-warna. dia akan kering bulunya. Udah nggak kelihatan lagi tuh apa namanya tulang-tulang bulu. Iya, darahnya dia nggak kelihatan. Jadi dia akan ngeras. Tipe burung yang pintar dan setia, interaksi langsung sehari-hari kayak begini gak boleh lupa ya. Termasuk soal kerapihan si kakak tua, dari kepala sampai ujung kaki. Gimana cara memotong kukunya sih sebenarnya itu harus ada takarannya ya. Pada saat memotong kita bisa menggunakan guntingan kuku atau alat kikir yang buat anjing itu bisa, atau kucing. Kalau untuk menggunakan potong kuku kita nggak boleh dalam ya, karena di dalamnya itu ada aliran darahnya, kadang suka kalau kedalaman dia berdarah. Jadi kita memotong hanya ujungnya saja. Dan kalau memang burungnya anteng, itu setelah dipotong biasanya suka dikikir biar supaya nggak tajam.
Selain itu, perlu paham juga ya Bunda Panda soal tingkah laku si kakak tua. Kalau ada yang bikin mereka nggak nyaman, utamanya soal bulu. Nah, buat semua burung, termasuk malukan juga nih, ini biasanya mereka ada masa molting atau sebulan sekali itu biasanya ada bulu yang rontok, tapi perlu diperhatikan nih. Kalau misalkan ada gerak-gerik kayak mereka suka gigit-gigitin bulunya tuh, itu biasanya berarti ada bulu yang rontok atau patah nggak sampai ke akarnya, yang biasanya itu nyebabin luka dan justru biasanya harus dioperasi. Jadi perlu diperhatikan juga. Biasanya di bagian sini kelihatan. Nah, gitu. Jadi harus perhatikan ya. Antara molting sama yang patah nggak sempurna. Tuh kan, kasihan kalau mereka sampai uring-uringan. Lanjut ke kesukaannya bunda-bunda di rumah. Perawatan. Jangan sampai kelewat juga untuk sering-sering dimandikan. Karena tubuhnya yang putih, kakak tua jenis ini rentan kotor kalau jarang dibersihkan. Tapi airnya bukan sembarang air, harus khusus. Soalnya... Nah, jadi uniknya kakak tua tuh, semua kakak tua ya mas ya? Ya, cuma kakak tua. Itu kalau mau dimandiinnya pakai air biasa, nggak mempan. Macam talas tuh. Tuh, seneng sih dimandiin, tapi nggak ngeresep sama sekali tuh. Jadi kayak macam pakai daun talas. Cuma di atasnya doang tuh. Tapi ini cuma berlaku buat 1 tahun ya mas ya? Ya, 1 tahun ke bawah dia disemprot pakai air putih pun tanpa harus dicampurin sampo burung, Hah? dia meresap. Ini contohnya seperti ini kalau mau dicoba. Oh, coba mas, coba mas. Ini yang baru usia 3,5 bulan, ini 5 bulan. Ini kalau disemprot, Hah? Cep, yang, cep, cep, cep. yang tadi dia nggak ngeresap, yang ini disemprot ngeresap dia. Bulunya basah dia. Dia basah dia. Masuk ya, masuk ke Masuk. dalam-dalam ya. Masuk dalam-dalam. Ini karena apa sih mas? Dia kok bisa akhirnya jadi tahan air? Dia ada semacam kapur putih Hah? yang melekat di bulunya, yang boleh dibilang sebagai di alamnya itu sebagai buat nahan hujan ya. Oh emang kayak gitu ya. Dan itu Iya. memang akan ada terus ya di badan Ada mereka? terus di badannya. Oh. Itu sampai usia tua pun pada saat kita memegang kakak tua jenis putih ya khususnya, tangan kita pasti akan putih dan berkapur. Oh, itu bukan kotor berarti Bukan ya? kotor. Jadi memang ada di badannya mereka selalu ya? Memang ada badannya mereka. Senangkan mereka, soalnya pada dasarnya jenis kakak tua memang suka bermain air. Kalau tangan, sayapnya udah ngepak-ngepak kayak begini, tandanya mereka happy. Duh, ada-ada aja nih tingkah si kakak tua, nggak mau kalah sama yang muda kayaknya. Oh, yaudah lanjut dulu nih mereka dimandiin ala-ala, lebih ke mainan air doang di sini mereka. Seneng banget dari tadi. Yang pasti sih harus bertanggung jawab ya mas ya. Betul. Apapun jenis satuannya, terutama yang dilindungi. Jadi sesama makhluk hidup tuh harus saling bertanggung jawab lah ya. Tanggung jawab. Menyayangi satu sama lain. Demi kelestarian mereka juga. Yuk, yuk. Bun Panandang, abis ini ketemu aku ya.